Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Waqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini secara langsung maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan insyaallah tayang ulang di YouTube Adzikro. Terkhusus untuk ketua dan jajaran tashkil, pimpinan cabang Persis dan otonom Kecamatan Katapang, begitu juga ketua jajaran tashkil pimpinan jamaah Persis dan otonom beserta lembaga pendukung baik PZU, Sigab, Brigade dan berbagai elemen yang selama ini tetap setia dalam mengawal setiap langkah dakwah demi izzah Islam wal muslimin, terkhusus di lingkungan Katapang melalui wadah jam'iyah. Tak lupa juga kepada pribumi, sahabat mitra dakwah Kang Nardi dan para sesepuh di Muara Ciwidey, para pengurus masjid dan generasi baru. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah irodah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, meski dalam kondisi cuaca yang masih ekstrim dan perkembangan pandemi yang masih cenderung meninggi, kita dapat dipertemukan di dalam kajian berkala pimpinan cabang pemuda dan pemudi Persis Katapang edisi pemaparan materi. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan dua hal. Yang pertama, saya sebagai pribadi, keluarga dan juga lembaga, terkhusus di Dewan Hizbah, menyampaikan takziah atas musibah yang menimpa keluarga besar Persatuan Islam dengan kewafatan para orang tua, senior, juga kaum kerabat dalam waktu yang relatif dekat. Terkhusus kepada Kang Haji Asep, mantu akeh Kiai Haji Muhammad Romli, suami dari Tehani. Kita berdoa mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang lebih dulu meninggalkan kita diterima amal ibadahnya, diampuni segala hilafnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Begitu juga bagi ikhwatu iman yang hari ini dalam kondisi sakit, baik sebabnya terkonfirmasi positif, yang dirawat maupun isolasi mandiri, juga yang sakit dengan sebab yang lain. Semoga sakitnya menjadi kifarat dosa dan Allah segera menyembuhkan. Kemudian yang kedua, karena kajian ahad hanya penyampaian materi,
tidak ada sesi tanya jawab. Maka sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan diajukan ke Ustadz Hilman, karena Ustadz Hilman yang akan jawab. Nanti insya Allah akan kita jawab di model istifta, khusus kupas tuntas tanya jawab di Jumat yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita maklum bahwa sholat termasuk ibadah mahdhah yang dalam praktek menghendaki petunjuk syariat sebagaimana yang Nabi amanatkan kepada para sahabat, yang tentu juga menjadi amanat kita. Misalkan beliau mengamanatkan kepada Malik bin Al-Huwairits yang menjadi utusan jamaah, datang sengaja beserta kawan-kawannya sekitar 10 orang untuk belajar bagaimana Nabi sholat. Sebelum pulang, karena waktu belajarnya memang sudah habis, harus kembali pulang ke jamaahnya, Nabi menyampaikan beberapa amanat. Antara lain, amanat yang disampaikan oleh Nabi kepada Malik bin Al-Huwairits yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Sekiranya Bapak Ibu, kata ro'aitum itu hanya dibatasi pengetahuan sholat berdasarkan ru'yat bil ain. Ari sholat Nabi teh cek bahasa barudak katapang kudu kajeung, you know kajeung generasi milenial itu bahasa Perancis itu. Tentu tidak mungkin kaum muslimin bisa sholat seperti Nabi karena ada jeda waktu. Begitu juga tidak semua sahabat hidup di zaman Nabi berkumpul langsung dengan Nabi. Siapa contohnya? Kaumnya Malik bin Al-Huwairits. Dia tidak hadir menyaksikan, maka dapat ilmu tentang sholat Nabi bukan berdasarkan penglihatan langsung bagaimana praktek sholat, tetapi berdasarkan ilmu. Itulah arti ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian berilmu tentang sholatnya aku. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran, tidak mungkin orang bisa sholat khusyuk, tidak mungkin orang bisa sholat dengan benar kalau tanpa ilmu. Maka ilmulah yang menjadi panglima agar ibadah kita tak kering tapi bermakna, agar ibadah kita berusaha mendekati bagaimana Rasul melakukan. Maka kehadiran Jamiah Persis di dalam mengilmukan umat khususnya tentang ibadah menjadi demikian penting adanya. Dan ini akan selalu menemukan relevansi. Cek bahasa legek barudak katapang, relevansi aktualnya. Ketika kita bosan mengajarkan tentang ibadah, suatu saat pengetahuan seseorang tentang ibadah tidak selalu berbanding lurus dengan strata pendidikannya. Ada orang yang sudah profesor, wudu nawai can bisa. Kalau sekarang karena orang katapang matos hatam, dah ketika tingkat 6 bulan bedog, jeung ngaletakan bom orang katapang maka dan geus lewat ke orang katapang mamba wudu. Siapa yang akan mengajar mereka?
Pengetahuan agama tidak selalu berbanding lurus dengan strata sosial. Tidak sedikit orang yang sudah jadi preskom, presiden, komisaris, CEO, presdir, ikro nawai karik ikro hiji. Bapak mah tos ikro 8 bu gitu. Siga ibu tos hafal Quran 34 juz. Bakatku hafid, saha nu ngajar. Nah, saya ulangi kembali. Inilah peran penting persatuan Islam, yaitu bagaikan guru madrasah yang tak akan pernah bosan mengajarkan A sampai Z-nya Islam. Sudah Z mau kemana? Halo? Balik deui ka A. Maka dalam urusan ibadah kita bagaikan orang yang tawaf di Ka'bah. Maka dalam konteks inilah tema yang diajukan pada malam hari ini merupakan bagian dari mengilmukan, supaya sekali lagi ibadah terasa khusyuk. Maka berusaha sedekat mungkin agar sholat kita memenuhi perintah shollu kama ro'aitumuni usolli. Oleh karena itulah materi yang akan dibahas merupakan hasil keputusan Dewan Hizbah sebagaimana yang telah disidangkan di PC Persis Banjaran tanggal 21 April tahun 2007, yaitu apakah dapat ruku imam dapat rokaat. Berarti yang harus dijawab terlebih dahulu, ari batasan rokaat teh kumaha. Saya ulangi, kata Ustaz Hilman, jangan berkedip, jangan bernapas gitu. Jadi dapat ruku imam, dapat rokaat. Ari batasan rokaat seperti apa? Maka Dewan Hizbah di dalam keputusannya menetapkan satu, yang dimaksud satu rokaat terdiri atas qiyam, yaitu baca Al-Fatihah. 2. Ruku. 3. I'tidal. 4. Sujud. 5. Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Itulah satu rokaat. Maka perpindahan antar posisi disebutnya hayat. Jadi satu rokaat ada hayat. Dari qiyam ke ruku perpindahan hayat. Dari ruku bangkit lagi ke i'tidal itu perubahan hayat. Jadi inilah yang disebut rokaat. Dari mulai ada Fatihah diakhiri dengan sujud yang kedua. 2. Karena batasan rokaat diawali dengan Fatihah diakhiri dengan sujud, berarti makmum yang mendapatkan imam sedang ruku, ia tertinggal salah satu rukun rokaat, yaitu qiyam baca Al-Fatihah. Dengan demikian kata Dewan Hizbah, makmum yang mendapatkan imam sedang ruku harus menyempurnakan karena ia tertinggal rokaat. Apa dalilnya Dewan Hizbah menetapkan keputusan demikian? Dalilnya banyak. Ini hanya ringkasan yang saya yakin dalil-dalil sholat kanggo orang katapang mah pasti ditambul. Komo ibu di luar kepala bari nyambal. Contoh ya Pak. Naon dalilna yen rokaat teh diawali ku nangtung. Lamun gabung sholat teu mimiti ti nangtung, tertinggal satu rokaat. Nah, tidak akan saya bacakan hadisnya,
Ini hanya yang mewakili dan hadis yang paling akrab, yaitu la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Semua para ulama sepakat baca Fatihah itu rukun. Pertanyaan Bu, kalau orang masbuk lalu imam sedang ruku, dia ikut ruku, menang Fatihah ente? Tidak kan? Sementara kata Nabi tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Itulah dalil bahwa yang namanya rokaat diawali itu dengan qiyam baca Fatihah. Karena Nabi menegaskan tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Nanti bagaimana kalau sholatnya jahar? Karena Nabi bersabda pastami'u lahu ida qoro'al imam fa'an situ. Tah kerjahar mah maca Fatihah nateh istima. Bahasa Prancis nah ngabandungan, you know ngabandungan? Bahasa Jerman tuh gitu. Jadi ngabandungan imam baca teh eta teh maca. Karena sholatnya jahar. Jadi satu, begitu imam ruku teu maca Fatihah, lamun sir. Kalau jahar ngabandungan teu? Tidak, karena tidak dapat. Nah itulah yang jadi patokan, yang disebut 1 rakaat. Maka yang kedua, Nabi memberikan penjelasan pada seseorang yang al-musi'u sholatuhu, sholat nate salah wae. Jadi ringkas cerita, ketika Nabi selesai sholat dengan para sahabat, ada seseorang yang sholat. Setelah sholat menghampiri Nabi, lalu oleh Nabi salam kepada Nabi. Nabi jawab, lalu kata Nabi, sholli farji pasolli fa innaka lam tusolli. Balik deui, sholat anjeun can sholat padahal geus beres. Sholat, melaksanakan sholat sampai salam, datang lagi kepada Nabi. Begitu datang kepada Nabi, irji balik deui pasoli sholat fa innaka lam tusolli, sampai 3 kali. Kumaha lamun sakali sholatna 4 rakaat 12. Aing kajen pundung ti Persis. Hayu we sholat ngalungkeun kartu aing gitu. Itu contoh Pak. Betapa orang semangat sholat teu pake ilmu. Tapi Nabi bijaksana, henteu pedah salah, henteu we cenah salah. Tidak kan, diluruskan. Maka menyerah. Wahai Rasul, inilah sholatku yang terbaik. Ngan sakieu ilmu abdi nu disebut sholat. Maka Nabi mengajarkan, idza kumta ila sholat, jika engkau berdiri untuk sholat, pastakbilil kiblata fakabir. Terus sampai tadi Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Maka kata Nabi, sumaf'al zalika fi sholatika kuliha. Nah lakukanlah cara demikian dalam sholat-sholatmu. Tadi sebutkan bacaan ruku naon, doa iftitah naon, berarti itu yang disebut dengan sunat, bukan rukun. Maka inilah dalil yang namanya 1 rakaat. Terdiri dari qiyam baca Fatihah, ada ruku, i'tidal dari ruku, ada sujud, duduk di antara 2 sujud dan sujud. Maka orang yang dapat dari rukun ini tidak dinyatakan tertinggal 1 rakaat. Itulah sekali lagi cara berpikir Dewan Hizbah di dalam menempatkan hadis-hadis yang berkenaan dengan kaifiat sholat, khususnya tentang batasan rakaat. Dari situlah maka kita mendapatkan makna tersirat. Dengan hadis itu Nabi menetapkan siapa yang terlewat sejak qiyam baca Al-Fatihah, berarti ia tertinggal 1 rakaat.
Anak sekarang bertanya, datos dapalalin terbudak ayeuna mah, Ustad, apakah cara berpikir ini hanya pemikiran Persis atau madhab Persisiyah gitu? Ternyata tidak. Gen pemikiran hadis seperti ini dirunut sejak jauh telah ada di zaman sahabat. Maka paling tidak yang terdekat diwakili oleh Imam Al-Bukhari. Entah Persis itu Bukhoriyah atau Imam Bukhari Persisiyah gitu. Oh, Imam Bukhari teh Persis cabang Uzbekistan gitu. PCI gitu kan. Ya. Nah, kata Imam Bukhari yang disebut dengan qiyam, Qiraah Fatihah, kemudian ruku, bangkit, kemudian sujud, itu adalah fardu. Sekarang orang bergabung berjamaah lalu dapat ruku imam. Kata Imam Bukhari, mana dalilnya bahwa mendapat ruku imam menggantikan posisi berdiri dan baca Fatihah? Maka kata beliau, tidak boleh menggugurkan rukun sholat tanpa dalil. Maka menyatakan bahwa dapat ruku imam, dapat rokaat harus pakai dalil. Sebab berdiri baca Fatihah rukun sholat pakai dalil. Yang meniadakannya juga harus pakai dalil. Jadi kata beliau, la yazulu fardun an ahadin ila bikitabin aw sunnatin. Tidak boleh menggugurkan satu keparduan, satu kewajiban, kecuali berdasarkan Quran Sunnah. Itulah dalil yang pertama yang menjadi pertimbangan Persis, menetapkan standar ukuran rokaat. Dan pemikiran ini bukan hanya pemikiran Persis, tetapi paling tidak genealogi pemikirannya telah ada sebelumnya, paling tidak diwakili oleh Imam Al-Bukhari. 2. Makmum yang mendapatkan imam sedang ruku karena dia tertinggal rukun rokaat, ia harus mengulangi, menambah, menyempurnakan ketinggalan itu saat imam salam. Dari mana dalilnya? Selain tadi kriteria rokaat, maka merujuk kepada sabda Nabi, yaitu sholli ma adrokta waqdi ma sabakoka. Lakukan apa yang kamu dapati dan sempurnakan apa yang terlewat. Punten Bapak Ibu, apapun posisi imam, walaupun kita tidak akan dihitung rokaat, harus ikut. Entong kieu keur sujud imam teh, capek-capek keur mah teu dihitung, cicing we dang kege imam cangkat kan gitu. Ulah eta teh. Nya da keur naon atuh Ustaz gitu, keur mah rurusuhan, datang kadinya keur sujud, terus moal dihitung jengke kan ngadeg deui, geus setungguan kieu. Enggak boleh. Sebab bergabung dalam posisi apapun itu dihitung kloter berjamaah, bukan dihitung rokaatnya. Jadi tercatat berjamaah walaupun tak dihitung rokaat. Jadi nggak boleh gitu cicing we heula ngobrol heula ulah. Itulah yang dimaksud sholli ma'adrokta. Apapun yang kamu dapati posisi imam lakukan. Nu lucu, Pak. Begitu kadinya imam keur tahiyat akhir, ariteun hayang jol 4 ngalobi ka imam.
Nah, itulah diantara contoh keapikan dalam urusan ibadah. Maka sedikit saja menjadi dampak yang cukup besar. Apa? Tadi hitung rokaat tapi dicatat sholat berjamaah. Jadi mau rugi. Cenah rugi tadi hitung rokaat jeung kudu sujud tungguan we enggak. Karena ternyata masuk dihitung sebagai orang yang berjamaah. Itu lihat apa Ibu? Berdasarkan sabda Nabi sholli ma'adrokta, sholat lakukanlah apa yang kamu dapat. Berarti jika masbuk mendapati imam sedang ruku atau sedang sujud, lakukan. Karena itulah kewajiban makmum. Tetapi dengan kata-kata waqdi masabakoka, berarti dapat ruku imam tidak dihitung dapat rokaat. Nanti sempurnakan setelah imam selesai karena engkau tertinggal. Itu yang dimaksud dengan dalil ma'adrokta, sholli ma'adrokta waqdi ma sabakoka. Dalam redaksi lain, fama adroktum fasollu wa ma fatakum fa'atimu. Hadis ini pun sama memberikan petunjuk. Jika masbuk mendapati imam sedang ruku atau sujud, maka ikuti posisi imam. Tapi wa ma fatakum fa'atimu, ruku dan sujud yang kamu dapat tidak dihitung. Nanti sempurnakanlah saat imam salam. Makmum yang masbuk berdiri kembali untuk menyempurnakan kekurangan. Oke, tadi pemikirannya ada genealogi ke Imam Bukhari. Nah, cara berpikir ini juga punya genealogi sampai ke ulama salaf. Dalam hal ini Abu Hurairah. Kembali apakah tadi Persis Hurairiyah atau Abu Hurairah Persisiyah, cabang Hadramaut Yaman gitu. Nah, kata Abu Hurairah, idza adrokta al-qauma ruku'an, jika engkau mendapati jamaah sedang ruku, lam tak tada bitil karokaah, jangan kau hitung rokaat. Segitu tegas, Pak. Saya ulangi, idza adroktal qauma ruku'an, jika engkau mendapati jamaah sedang ruku, lam tak tada bitil karokah, maka tidak dihitung satu rokaat. Nyak matakna Abu Hurairah Persisiyah itu gitu. Jadi sudah ada di zaman sahabat berdasarkan hadis-hadis yang tadi disampaikan. Begitu juga ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari, mewakili generasi di abad ketiga Hijriah, sebagai Al-Asr Ad-Dahabi, abad keemasan Islam yang menjadi puncak peradaban di berbagai sektor kehidupan. Kata Imam Al-Bukhari, man fatahu fardul qiraah wal qiyam, barang siapa yang terlewat baca Fatihah dan berdiri, fa'alaihi itmamuhu, wajib menyempurnakan, kama amaron Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi perintahkan. Sallu ma'adroktum wa ma fatakum fa'atimu. Kemudian pemahaman ini sesuai dengan ulama generasi berikutnya yang dekat dengan orang Katapang, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti terungkap dalam kitab Fathul Bari. Versi orang Katapang man seberapa jilidnya? Ya 22 jilid lah Fathul Bari gitu kan.
Itu sajilidnya rata-rata 600 halaman, apalah 600 halaman ke orang Katapang ditambul. Bari perem ke orang Katapang patul bari mah gitu. Komo ke ibu Arab gundul mah wah direndos ya tam. Kata Al-Hafidz, dari hadis-hadis tadi soli ma'adrokta waqdi ma sabakoka wama atakum wama fatakum paatimu, diambil dalil bahwa orang yang mendapatkan imam dalam ruku maka tidak dihitung mendapatkan rokaat itu, berdasarkan perintah Nabi untuk menyempurnakan yang tertinggal. Sementara orang yang masbuk dapat imam ruku berarti ia tertinggal berdiri dan baca Fatihah. Bapak Ibu, kurang lebih inilah yang menjadi dasar dalil landasan para ulama. Sekiranya mau tadi pakai klaster, bukan hanya COVID klaster itu, tapi klaster di madhab fikih, maka inilah cara pemahaman jumhur ulama. Disitulah Persis berada. Bukan hanya Persis sendirian, tapi ini mewakili jumhur fuqaha. Paham Bapak Ibu? Araya ieu teh. Nejempling kieu. Busuk ada nunutan. Nah hebatnya orang Katapang, simkuring 15 tahun hayang ngarti kieu. Ibu mah 15 menit cong ngarti, luar biasa orang Katapang. Bakat kepalinter orang Katapang. Sudah ya? Kalau sudah sekarang kita telisik. Mengapa kemudian muncul fatwa? Jika dapat ruku, imam dapat rokaat. Saya ulangi, dari mana muncul pemikiran? Muncul fatwa dapat ruku imam, dapat rokaat. Padahal tadi saya bentangkan bagaimana sejarah hukum permasbukan. Tarikh tasri dari zaman ke zaman, sejak zaman sahabat sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar, begitu semuanya tertinggal satu rokaat. Tapi kemudian muncul pemikiran seperti ini, sekiranya kembali mau dipetakan secara klaster madhab, maka paling tidak sebelum Imam Bukhari itu yang paling tua, tapi tidak sampai ke generasi tabi'in, apalagi ada yang berpendapat sahabat demikian. Nah yang menjadi sababul kurunyung yaitu satu, fatwa ini muncul selain merujuk pada amal Ibnu Mas'ud yang disepakati dan ditetapkan oleh Dewan Hizbah, hadisnya delaib. Apa Bu? Delaib. Jadi merujuk kepada Ibnu Mas'ud dolaib. Yang kedua, kepada kejadian Abu Bakroh. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang belum tentu sahih. Kurang lebih begini Bapak Ibu kejadiannya. Karena Abu Bakroh takut tertinggal berjamaah. Pada saat Nabi ruku, Abu Bakroh masih di lawang panto. Maka sejak di pintu masjid Abu Bakroh ruku. Sekali deh Pak. Jadi bakatku semangat hoyong berjamaah. Begitu mau datang ke masjid ker dipantau, Nabi sudah ruku dipantau. Maka berjalan sambil keadaan ruku. Kejadiannya begitu. Nah begitu Nabi selesai sholat, maka Nabi bertanya, siapa yang tadi berjalan terengah-engah bergabung berjamaah dan sendirian ruku di belakang saf?
Lamun Nabi narosna ka orang katapang satahun kakaraya jawaban gitu. Ana wahai Rasulullah, aku. Maka Nabi bersabda, zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi tong sakali-kali deui. Pak, saya nanya ke ibu dan pemudi, maka bapak, ibu palalinter. Lihat Bapak Ibu. Abu Bakroh bergabung dengan Nabi saat ruku kan? Gitu tuh kejadian teh. Tekedah mas antren ya mah, da palalinter orang katapang mah. Setelah beres sholat, Nabi bertanya, siapa yang melakukan demikian? Kata Abu Bakroh, saya. Lalu Nabi bersabda, semoga Allah menambah semangatmu, tapi kau jangan ulangi. Lihat Bapak Ibu, adakah dalam hadis ini Nabi menyatakan, hei Abu Bakroh, kamu dapat rakaat? Saya ulangi. Dalam hadis itu, apakah ada pernyataan Nabi, hei Abu Bakroh, kamu dapat rakaat? Tidak kan? Tidak. Atau adakah pernyataan Nabi, hei Abu Bakroh, kamu tidak dapat rakaat? Ayatnya tidak ada. Berarti dalam kejadian Abu Bakroh ini tidak ada dalil yang menunjukkan makmum dapat ruku, imam dapat rakaat. Sebab sekali lagi, yang mudah dibaca tekedah masantren, bapak ibu wae karek dia jol ngartos kan? Berarti tidak ada hubungan kejadian Abu Bakroh dengan urusan dapat rokaat atau tidak dapat rokaat. Nah itulah yang saya sebut hadisnya sahih, tapi pemahaman yang belum tentu sahih. Menarik kejadian ini menetapkan dapat rokaat. Itu bukan sabda Nabi, tetapi itulah yang disebut fikih. Maka fikih bisa tepat atau tidak harus diuji pemahaman. Oleh karena itulah, maka para ulama telah mengingatkan cara memahami hadis demikian. Contoh lagi, misalkan kata Imam Al-Bukhari, apa yang mudah didapat dari hadis ini? Yaitu orang dilarang melakukan sholat seperti yang dilakukan Abu Bakroh. Itu yang mudah. Etamah aya rengkolna, yaitu dengan ungkapan wala ta'ud. Jangan kau lakukan. Apa? Satu, sendirian ruku di belakang saf. Yang kedua, berjalan dalam keadaan ruku bergabung ke saf. Tak etama aya kan? Pertanyaan Abu, hadis ieu teh nyarek melarang orang berbuat seperti Abu Bakroh. Sekarang dipakai dalil bahwa yang dapat ruku dapat rokaat. Kapan eusina ge nyarek? Maknya hadis nu nyarek malah dipakai ayat dalil syariat. Maka disitulah tidak kena hadis ini dipakai dalil, karena hadis nu ayamah nyarek, yaitu melarang melakukan demikian. Bukan dalil ayat syariat dapat ruku dapat rokaat. Nah itu kata Imam Al-Bukhari. Dua, kata Ibnul Munir, dari hadis ini kita dapat dua pelajaran. Di satu sisi Nabi membenarkan. Apa yang dibenarkan? Yaitu semangatna. Mata kelamun budak semangat salah tong dicarekan, diapresiasi. Maka Nabi mengapresiasi lebah nauna sumangetna, sampai alim tinggalin berjamaah ruku dina panto. Maka Nabi mengapresiasi dengan doa zadakallahu hirson, semoga Allah menambah semangat Anda.
Tetapi Nabi meluruskan kesalahan aspek yang lain, yaitu praktek ruku di belakang saf dan berjalan sambil ruku bergabung ke saf. Berarti sekali lagi tidak ada urusan dengan dapat ruku, dapat rokaat. Nu puguh mah Nabi ngapresiasi, di sisi yang lain Nabi meluruskan kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, karena sudah jam 9 gitu. Pemikiran ini juga telah dibantah, misalkan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla, ketika menjadikan berdasarkan hadis Abu Bakrah dapat ruku, dapat rokaat. Maka kata Ibnu Hazm, sesungguhnya tidak ada hujah untuk mereka pada hadis Abu Bakrah, karena padanya tidak terdapat dalil yang menganggap cukup Abu Bakrah dengan ruku itu dapat rokaat. Kemudian catatan lain, yaitu disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nail Autor, yang oleh mantan Menteri Agama zaman Munawir Sajali, kitab Nail Autor teh kitab wajibul kudu orang Persis. Seberapa jilid man? Lah ada 8 halaman lah gitu. 8 jilid. Tiap jilidna 500 halaman lah ke orang kata pangma. Ditambul cewek sambal. Siap. Nya atuh Bapak Ibu, urang teh minimal atuh apal kaperna atuh. Bisi ke ditaros ku malaikat apal atos di Masjid Uswatun Hasanah Murci ningali kaperna. Atawa judul atuh gitu. Itu sekali lagi ya. Nah, jadi kurang lebih sekali lagi dari tadi pemikiran zaman A, B, C, D sudah ada pemikiran itu dan sudah ada pelurusan. Sudah ada bantahan, yaitu hadisnya sahih, tetapi memahaminya yang tidak sahih. Sekiranya mau dipakai dalil, dapat ruku, dapat rokaat, dapat ruku imam, dapat rokaat. Maka inilah Bapak Ibu yang saya mohon bantuan mewakili Dewan Hizbah, karena tidak ada dalil yang menerangkan ruku bisa mengganti Fatihah. Kalau sekarang kita menyatakan dapat rokaat, kira-kira mau pakai dalil apa bahwa ruku menggantikan qiyam dan baca Fatihah? Selama tidak ada dalil, berarti tak boleh dipakai sebagai kaifiah. Bisi bid'ah namanya. Sanes bid'ah karena menetapkan kaifiat ibadah tanpa dalil. Jadi hanya itu permintaan dari kami. Demikianlah Bapak Ibu hujah para ulama Persis di dalam beristinbat atau menetapkan hukum bahwa seseorang makmum yang menyusul imam dalam posisi apapun dan ia tertinggal Al-Fatihah sejak bismillah, maka yang bersangkutan wajib mengulangi rakaat yang tertinggal itu. Maka keputusan ini juga telah dibuat dalam buku volume pertama Ikhtisar terbitan Dewan Hizbah tahun 2019, yaitu 10 masalah sholat dan isbal. Karena tidak tebal, cuman beberapa halaman, saya yakin buku ini tos hatam ke orang Katapang. Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan lebih menenteramkan ketika kita bermunajat dengan Allah melalui sholat, semakin menambah kehusyuan saat kita sedang bercengkrama dengan zat yang maha rahman. Insya Allah dengan ilmu itulah maka kenikmatan sholat kita akan selalu dikawal. Dan mudah-mudahan dengan sholat yang benar ini
menjadikan kita hamba Allah yang demikian dekat, seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun dan juga hadis-hadisnya akan kenikmatan orang yang sholat dengan benar, yaitu illa alal khosyi'in. Bapak Ibu, akhirnya saya mohon pamit. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita dipertemukan kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat, serta kondisi pandemi mudah-mudahan segera berhenti. Tetapi karena berhenti tak pasti akan datang menghampiri, hidup kita tetaplah harus pasti. Hidup orang mukmin harus pasti. Jangan menggantung kepada kapan pandemi terhenti. Apa pasti teh? Pasti maut. Setelah maut cuma dua pastinya, ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Maka itulah yang harus kita kawal. Walaupun belum terhenti, tetapi jangan sampai menjeda upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.